Ratu Balqis, dari singgasana matahari menuju cahaya tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah terbaik melalui wahyu Al-Quran ini kepadamu. Padahal sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Surah Yusuf ayat ketiga. Inilah kisah tentang seorang perempuan yang namanya tidak disebut langsung dalam Al-Quran. Namun kisahnya diabadikan hingga akhir zaman. Seorang ratu besar, penguasa negeri makmur, pemilik singgasana megah, dan pemimpin yang ditaati rakyatnya. Dialah yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai Ratu Balqis, penguasa negeri Saba. Namun kisah ini tidak dimulai dari istana. Ia dimulai dari sesuatu yang kecil, ringan, dan sering diremehkan manusia, seekor burung. Pasukan Nabi Sulaiman dan burung Hudhud. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri di hadapan pasukan yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Pasukan ini bukan hanya terdiri dari manusia. Di dalamnya, ada jin yang tak terlihat mata, burung yang berbaris rapi di langit, serta hewan buas yang tunduk pada satu komando. Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman kekuasaan yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum dan sesudahnya. Angin tunduk pada perintahnya, jin bekerja atas izinnya, binatang memahami isyaratnya. Semua ini bukan karena kehebatannya semata, tetapi karena kehendak Allah yang Maha Kuasa. Di antara pasukan burung itu, terdapat satu burung kecil yang memiliki peran besar. Hudhud. Ia bukan burung perang. Ia bukan burung kuat, namun Allah memberinya kemampuan yang luar biasa, melihat apa yang tidak dilihat orang lain, dan memahami apa yang diabaikan banyak makhluk. Ketika Nabi Sulaiman melakukan inspeksi pasukan, pandangannya tajam menelusuri barisan. Tiba-tiba beliau berhenti, wajahnya berubah serius. Kenapa aku tidak melihat Hudhud? Atau apakah ia termasuk yang tidak hadir? Ini bukan sekadar pertanyaan, ini adalah teguran seorang nabi terhadap amanah. Bahkan burung pun bertanggung jawab atas tugasnya. Namun Hudhud tidak lalai. Ia sedang menjalankan misi yang jauh lebih besar daripada sekadar hadir di barisan. Perjalanan Hudhud ke negeri Sabah. Hudhud terbang jauh melintasi padang pasir, lembah, dan negeri-negeri asing. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah wilayah yang makmur, subur, dan teratur. Negeri itu memiliki bangunan megah, ladang luas, dan sistem pemerintahan yang rapi. Inilah negeri Sabah. Dari atas pepohonan tinggi, Hudhud menyaksikan pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Rakyat berkumpul, para pembesar berbaris, dan di tengah mereka, seorang perempuan duduk di atas singgasana yang agung. Dialah Ratu Sabah. Ia bukan ratu lemah, ia bukan penguasa simbolik. Ia memerintah dengan kebijaksanaan, memiliki penasihat, pasukan, dan kekayaan yang besar. Al-Quran menggambarkannya sebagai sosok yang diberi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Namun ada satu hal yang membuat Hudhud terkejut dan bersedih. Ratu itu dan seluruh rakyatnya bersujud kepada matahari. Bukan kepada Allah yang menciptakan matahari, tetapi kepada ciptaan yang terbit dan tenggelam setiap hari. Hudhud berkata dalam laporannya kelak, setan telah menjadikan perbuatan mereka tampak indah bagi mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Inilah tragedi terbesar sebuah peradaban. Bukan kemiskinan, bukan keterbelakangan, tetapi kesesatan yang dihiasi keindahan. Laporan Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Hudhud kembali dengan tergesa. Ia sadar nyawanya bisa terancam karena absen tanpa izin. Namun ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada keselamatan dirinya. Ia berdiri di hadapan Nabi Sulaiman dengan penuh ketundukan dan berkata bahwa ia membawa kabar dari negeri yang belum diketahui sang nabi. Ia menceritakan tentang seorang ratu yang berkuasa, memiliki segalanya, tetapi menyembah matahari. Nabi Sulaiman tidak langsung marah. Ia tidak langsung menghukum. Sebagai nabi, ia mengajarkan prinsip besar. Tabayun, kita akan lihat apakah engkau benar atau termasuk yang berdusta. Lalu Nabi Sulaiman menulis sebuah surat yang pendek namun menggetarkan. Sejarah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Surat ini bukan ancaman, bukan pula rayuan. Ini adalah undangan tauhid. Hudhud diperintahkan membawa surat itu dan menunggu reaksi sang ratu. Surat yang mengguncang istana. Di istana Saba, Ratu Balkis terbangun dan mendapati sebuah surat tergeletak di hadapannya. Tidak ada penjaga yang melihat siapapun masuk. Tidak ada tanda penyusup. Ketakutan dan keheranan menyelimuti istana. Surat itu dibaca dengan saksama. Nama Allah tertulis di awalnya. Ini bukan surat biasa. Ini bukan bahasa raja dunia. Balkis memanggil dewan penasihatnya. Ia tidak gegabah. Ia tidak emosional. Ia seorang pemimpin sejati. Wahai para pembesarku, aku menerima surat yang mulia. Ia datang dari Sulaiman dan memintaku untuk tidak sombong dan berserah diri. Para penasihat berbeda pendapat. Ada yang mengusulkan perang, ada yang mengandalkan kekuatan militer. Namun Balkis memahami satu hal penting. Raja yang mampu mengirim surat tanpa utusan bukan raja biasa. Ia berkata dengan bijak bahwa para raja jika menyerang akan menghancurkan negeri dan merendahkan yang mulia. Maka ia memilih jalan diplomasi. Ia mengirim hadiah besar untuk menguji Sulaiman. Apakah ia seorang raja dunia yang tergoda harta, atau seorang nabi yang membawa misi langit? Singgasana yang dipindahkan dan ujian keimanan sang ratu sebelumnya. Kita menyaksikan bagaimana seekor burung kecil bernama Hudhud menjadi pembuka perubahan besar. Dari laporan sederhana, tersingkap sebuah kerajaan megah yang tenggelam dalam penyembahan matahari. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak menyambutnya dengan pedang, melainkan dengan hikmah, dakwah, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Kini kisah itu memasuki babak yang lebih menentukan. Bukan lagi sekadar surat dan hadiah, tetapi ujian keimanan, runtuhnya kesombongan, dan pertemuan dua kekuasaan besar. Kekuasaan dunia dan kekuasaan yang bersandar pada wahyu. Di istana Nabi Sulaiman, suasana terasa khidmat. Para menteri, panglima, ulama dan para jin yang tunduk kepada Allah berkumpul dalam satu majelis. Burung-burung berbaris di udara, hewan berdiri tenang, seakan memahami bahwa peristiwa agung akan segera terjadi. Nabi Sulaiman berdiri dengan wajah tenang, namun penuh wibawa. Beliau berkata bahwa Ratu Saba sedang menuju ke negerinya, membawa kehormatan dan keyakinan yang selama ini ia pegang. Namun sebelum ia tiba, Nabi Sulaiman ingin memperlihatkan bahwa kekuasaan Allah melampaui segala yang dikenal manusia. Lalu beliau mengajukan pertanyaan yang diabadikan dalam Al-Quran. Wahai para pembesarku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawakan kepadaku singgasananya sebelum mereka datang dalam keadaan berserah diri? Seorang jin yang kuat maju dengan penuh keyakinan dan berkata bahwa ia mampu membawanya sebelum Nabi bangkit dari tempat duduknya. Namun sebelum jawaban itu diterima, seorang hamba yang Allah beri ilmu berbicara dengan tenang, "Aku akan membawanya sebelum matamu berkedip." Dalam sekejap yang tak terukur oleh waktu manusia, singgasana Ratu Balkis telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Para hadirin terdiam. Jin-jin terperangah. Manusia terpaku. Singgasana itu bukan sekadar kursi kerajaan. Ia adalah simbol kekuasaan, kehormatan, dan kejayaan negeri Sabah. Namun, Nabi Sulaiman tidak menyombongkan diri. Beliau menundukkan kepala dan berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur?" Kemudian beliau memerintahkan agar singgasana itu diubah sedikit, sebagai ujian bagi sang ratu. Sementara itu, Ratu Balkis dalam perjalanan panjang menuju negeri Nabi Sulaiman, hatinya dipenuhi kegelisahan. Hadiahnya ditolak. Utusannya kembali dengan wajah ketakutan. Gambaran pasukan Nabi Sulaiman manusia, jin, burung, dan hewan terus menghantui pikirannya. Semakin dekat, kesombongannya perlahan runtuh. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah Sulaiman hanyalah raja besar, atau benar-benar seorang nabi yang ditolong oleh Allah? Saat tiba di perbatasan, ia disambut pasukan yang berdiri rapi, tenang, dan berwibawa. Tidak angkuh, namun menundukkan jiwa. Ia dibimbing menuju istana yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Bukan kemewahannya yang paling mengguncang hatinya, melainkan ketenangan yang menyelimuti tempat itu. Di aula utama, Nabi Sulaiman bertanya dengan lembut,
Apakah singgasana ini mirip dengan singgasanamu? Ratu Balkis menatapnya lama, lalu menjawab dengan ragu. Seakan-akan itulah singgasanaku. Saat itu ia sadar, ini bukan sihir dan bukan tipu daya. Ini adalah kekuasaan yang bersumber dari Allah. Namun ujian belum berakhir. Ia dipersilakan memasuki istana bagian dalam. Di hadapannya terbentang lantai kaca bening, dengan air mengalir di bawahnya. Mengira itu kolam, ia mengangkat gaunnya agar tidak basah. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa lantai itu terbuat dari kaca. Di saat itulah gugur pula fitnah yang menyebut Balkis bukan manusia. Ia terbukti manusia seutuhnya, sebagaimana kebanyakan ulama jelaskan. Hatinya bergetar. Semua keyakinan lamanya runtuh. Dengan suara yang dipenuhi penyesalan dan keikhlasan, ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Inilah puncak kisah ini. Bukan tentang singgasana yang berpindah, bukan tentang jin atau istana megah, melainkan tentang hati yang akhirnya tunduk kepada kebenaran. Ratu yang dahulu disembah rakyatnya, kini bersujud kepada Allah yang Maha Esa. Sujud terakhir matahari, sujud pertama keimanan inilah saat yang telah lama dinanti, saat kebanggaan runtuh, keangkuhan hancur, dan kebenaran berdiri tanpa tandingan. Ratu Balkis berdiri di hadapan Nabi Allah, Sulaiman alaihi salam, seorang raja sekaligus nabi, pemimpin dunia, namun sepenuhnya tunduk kepada Rob semesta alam. Di hadapannya terbentang istana yang tak pernah ia bayangkan. Bukan sekadar megah, tetapi syarat makna. Setiap sudutnya bukan pamer kekuasaan, melainkan pelajaran tauhid. Ketika Balkis mengangkat kainnya karena mengira lantai itu air, saat itulah semua prasangka runtuh. Ia sadar, dirinya hanyalah manusia biasa, bukan makhluk setengah jin, bukan penguasa yang tak tersentuh. Dan Nabi Sulaiman mengetahui kebenaran itu bukan dengan prasangka, tetapi dengan hikmah dan izin Allah. Nabi Sulaiman berkata dengan tenang, "Sesungguhnya ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur?" Kalimat itu mengguncang hati Balkis. Seumur hidup ia memimpin kerajaan besar, memiliki harta, pasukan, dan kejayaan. Namun tak pernah ia mendengar seorang raja menyebut kekuasaan sebagai ujian dari Tuhan. Ia terdiam, menunduk, kini hatinya lah yang berbicara. Nabi Sulaiman tidak memaksanya, tidak mengancam, tidak merendahkan. Ia hanya menjelaskan kebenaran, bahwa matahari yang disembah kaumnya hanyalah ciptaan. Ia terbit dan tenggelam tanpa kehendak sendiri. Ia tunduk pada hukum Allah. Bagaimana mungkin sesuatu yang tunduk engkau jadikan sesembahan? Kata-kata itu menembus relung jiwa Balkis. Selama ini ia mengira penyembahan matahari adalah simbol peradaban dan kemajuan. Kini ia sadar, itu hanyalah kebatilan yang dihias indah oleh setan. Air mata mengalir, bukan karena takut, melainkan karena sadar. Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Inilah kalimat yang diabadikan Al-Quran, bukan ucapan Nabi, bukan kata ulama, melainkan pengakuan seorang ratu besar yang memilih kebenaran di atas mahkota. Hari itu matahari tetap terbit, namun tak lagi disembah. Untuk pertama kalinya, Balkis bersujud bukan kepada cahaya langit, tetapi kepada pencipta cahaya itu sendiri. Dan rakyat Saba pun mengikutinya. Istana penyembahan runtuh, bukan oleh pedang, tetapi oleh hidayah. Inilah kemenangan sejati. Bukan penaklukan wilayah, melainkan penaklukan hati. Para ulama menjelaskan, kisah Balkis bukan tentang romansa atau pernikahan. Al-Quran tidak memfokuskan itu, karena inti kisah ini adalah tauhid. Allah menunjukkan bahwa kemuliaan seorang manusia termasuk seorang ratu terletak pada akal, hikmah, dan kerendahan hati menerima kebenaran. Balkis tidak mempertahankan tradisi demi gengsi. Ia memilih iman meski harus mengakui kesalahan di hadapan dunia. Dan Nabi Sulaiman memberi teladan pemimpin sejati, berkuasa atas jin, manusia dan alam,
namun tetap rendah hati, tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk menegakkan kebenaran. Inilah pelajaran bagi kita, bahwa kekuasaan tanpa iman adalah kehampaan. Ilmu tanpa tauhid adalah kesesatan. Hidayah bisa datang dari arah yang tak terduga. Dari seekor burung kecil bernama Hudhud, makhluk yang diremehkan, namun dipilih Allah untuk mengubah sejarah. Jika hari ini hatimu tersentuh, itu bukan kebetulan. Itu tanda Allah masih memanggilmu. Karena seperti Balkis, kita semua pernah menyembah matahari versi kita sendiri. Harta, jabatan, popularitas, atau ego. Islam tidak merampas dunia. Ia hanya menempatkannya di tangan, bukan di hati. Semoga kisah ini menjadi cermin, bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi peringatan untuk hari ini.